Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani dengan NIM 22020110200. Terkait dengan tugas UAS manajemen investasi yang diberikan oleh Ibu Pustikayu Ningpuri, berikut saya presentasikan analisis yang saya buat. Untuk soal A, analisis saham perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah intrinsik saham tersebut. Ya, diketahui adalah dividen terakhir dibagikan adalah Rp2.000. Tingkat pertumbuhan dividendnya yang diharapkan adalah 10%. Kita buat desimal menjadi 0,1. Untuk tingkat pengembaliannya 15%, didesimalkan menjadi 0,15. Kita hitung dulu dividen tahun depannya, yaitu dividen terakhir dibagikan dikali dengan 1 ditambah tingkat pertumbuhan dividen, yaitu 2.000 dikali 1 ditambah 0,10, 2.000 dikali 1,1 menjadi 2.200 dividen setahun depan. Untuk nilai intrinsik sahamnya itulah dividen setahun depan dibagi tingkat pengembalian dikurang tingkat pertumbuhan. Tadi dividen tahun depannya didapat 2.200 dibagi 0,15 dikurang tingkat yang ini 1 ditambah tingkat pertumbuhan itu adalah 1,1 sehingga didapat 44.000 per lembar. Untuk analisis obligasi, investor juga melirik obligasi dengan nilai 10 juta. Jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga kupon 12% per tahun dibayar tahunan. Jika tingkat eh, bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi. Nilai nominalnya adalah 10 juta, bunga kuponnya adalah 12 juta per tahun. Berarti 12% dikali 10 juta sekitar 1.200.000 per tahun. Dengan jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga pasar 10%. Informasi, maaf, ini dulu. Nilai kupon sekarang adalah bunga kupon per tahun dikali 1 ditambah tingkat bunga pasar pangkat minus jangka waktu dibagi tingkat bunga pasar. Ini bisa dilihat 1.200.000 rupiah, 1 dikurang 1 plus 0,1 pangkat min 5 dibagi 0,1. Nah, informasi saja bahwa kalau 1 ditambah 0,1 pangkat 5 adalah 1,61051. Jika 1 tambah 0,1 pangkat min itu secara rumus matematika adalah 1/1,61051 adalah 0,6209. Sehingga angka ini kita masukkan ke dalam sini sebagai rumus yang ini. Jadi 1.200.000 dikali 0,3791 dibagi 0,1. Nah, nilai kupon yang sekarang didapat adalah 4.549.200. Nilai sekarang nominal itu 10 juta dikali 1 tambah 0,1 pangkat minus 5 adalah 6.209.000. Nilai obligasi itu adalah nilai kupon sekarang ditambah nilai sekarang nominal. Jadi 4.549.200 ditambah 6.209.000 menjadi 10.759.200. Nilai obligasi itu adalah nilai kupon sekarang ditambah eh, nilai nominalnya. Itu tadi didapat 10 juta 758.200. Dengan kata lain,
Nilai tadi kan kupon obligasinya adalah 12%, tingkat bunga pasarnya adalah 10%. Karena karena kupon itu nilainya 12% lebih besar dari bunga pasar, maka obligasi ini lebih menarik dibandingkan pasar. Obligasi dijual, pada harga premium karena harga wajar lebih tinggi dari nilai nominal, yaitu Rp10 juta. Evaluasi, portofolio saat ini, dengan soal investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Nah, diminta adalah Anda sebagai konsultan diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin tersebut. Dividen terakhir, yang tadi kita dapat adalah 2.000, pertumbuhan dividennya adalah 10%, required, return-nya adalah 15%. Dividen tahun depan itu adalah dividen terakhir dikali 1 plus pertumbuhan dividen, yaitu 2.001 ditambah 0,1 sama dengan 2.200. Analisis, nilai intrinsik ditunjukkan perhitungan, asumsi harga pasarnya adalah 45.000. Nah, untuk nilai intrinsik saham itu dividen tahun depan dibagi required return dikurang pertumbuhan dividen. Jadi 2.200 dikurang 0,15 2.200 dibagi 0,15 dikurang 0,1 adalah 44.000. Jadi harga pasar saat ini menunjukkan 45.000 dengan nilai intrinsiknya 44.000 karena harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsik, maka saham tersebut tergolong over value. Harga pasar lebih tinggi dari nilai wajar. Jika investor memiliki saham tersebut, disarankan untuk dijual. Jika belum memiliki, tidak direkomendasikan untuk membeli saham saat ini. Penilaian obligasi, prinsip dasar obligasi itu adalah jika kupon lebih besar dari bunga pasar, eee, itu obligasi dijual premium. Jika kupon lebih kecil dari bunga pasar, obligasi dijual diskon. Jika kupon sama dengan bunga pasar, kita sebutnya nilai nominal. Saat ini nilai obligasinya 20% lebih besar dari bunga pasar 10%. Artinya obligasi memberikan pendapatan bunga lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan pasar. Karena itu investor bersedia membayar lebih mahal dari 10 juta. Maka obligasi dijual dengan harga premium. Harga wajar sebelumnya dihitung adalah 10.758.200 di sini ya. Hmm, ya, untuk evaluasi kerja, hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan pada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik, mengalahkan pasar atau tidak. Di sini data portofolionya adalah return portofolionya 18%, return bebas resikonya 6%, betanya 1,2, standar deviasinya adalah 20%, return marketnya adalah 14%. Untuk mencari Sharpe ratio itu adalah return portofolio dikurang return bebas pajak, bebas resiko dibagi standar deviasi. Return portofolio itu didesimalkan menjadi 0,18 dikurang return bebas resiko 0,06 dibagi standar deviasi adalah 20%, 0,2 menjadi 0,6 untuk Sharpe ratio. Setiap satu unit resiko total menghasilkan 0,6 excess return. Semakin tinggi Sharpe itu semakin baik kinerja terhadap resiko total. Nah, untuk expect return dengan CAMPM itu return bebas resiko ditambah beta buka kurung return market dikurang return bebas resiko.
0,06, ditambah betanya 1,2, return marketnya 0,14, dan return bebas resikonya adalah 0,06. Sehingga didapat 0,156 atau dipresentasikan menjadi 15,6%. Hitung alpha Jensen-nya, return portofolio dikurang expected return dengan CAPM adalah 18% untuk portofolionya dikurang tadi hasilnya adalah 15,6% menjadi positif 2,4%. Ya, karena positif, jadi indeks Sharpe dan indeks Jensen itu untuk berdasarkan Jensen Alpha karena alpha positif tadi 2,4 itu positif, artinya manajer portofolio berhasil menghasilkan return lebih tinggi dari yang seharusnya menurut resiko sistematisnya. Manajer berhasil mengalahkan pasar atau outperform. Yang kedua, berdasarkan Sharpe ratio, itu Sharpe-nya itu adalah 0,6, menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun untuk analisis lebih dalam sebaiknya dibandingkan dengan Sharpe pasar. Nah ini ya. Ya, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.